orang lain. Kalau di dalam khotbah tadi dikatakan, ya wis lah, timbangi diarani wong legan golek omongan. Orang lebih banyak memilih legan daripada mendapatkan omongan. Seperti kejadian ketika ada sesuatu pencurian yang ada di dekat Kebon Agung dulu. Sebenarnya ada yang melihat, tapi orang yang melihat itu takut dijadikan saksi. Alah kurang gawean pak, murah urung aku malah keseret-seret. Wong legan golek omongan. Bentuk kepedulian orang-orang sekarang sudah bergeser sebenarnya. Tidak seperti dulu ketika ada pencuri atau rampok. Notabene rampok itu membawa senjata. Orang dulu itu nggak takut. Sebab apa? Semua peduli. Ya pokoknya kabeh ngopiok gitu. Tapi sekarang berbeda. Kalau tidak malah aku ciloko dan lain sebagainya dengan alasan yang bermacam-macam. Kita melihat, kita merasakan ada satu kelunturan tentang kepedulian kita dengan sesama kita dari kejadian-kejadian yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat cerita di dalam perikop tadi, tidak dengan Maria. Kalau kita berbicara tentang kepedulian, pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana. Menurut adat Yahudi, anggur itu merupakan satu suguhan khusus yang memang harus dihidangkan pada waktu itu. Apalagi di dalam satu pesta atau perkawinan itu harus ada. Dan tradisi Yahudi pada waktu itu, anggur yang disuguhkan kepada tamu itu harus anggur yang lebih enak dahulu. Baru nanti kurangnya anggur yang mungkin kualitasnya di bawah yang sudah disuguhkan. Nah, pada waktu itu Maria mengetahui di dalam perjamuan kawin itu anggurnya kurang, habis. Jadi ketika anggur habis, ada beberapa tamu yang tidak omanan begitu, guys. Ini si empunya kerja ini akan mendapatkan malu yang sangat besar, termasuk pengantin yang baru dinikahkan di dalam pesta itu. Ini kemudian Maria mengetahui hal itu. Kemudian dia bilang kepada Tuhan Yesus. Seperti yang diceritain tadi, dan Maria bicara dengan Tuhan Yesus, itu anggurnya habis. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu kepada Maria? Belum saatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sebagai orang tua bilang kepada anak kita, tapi nyuwun sewu, jawaban anak kita seperti itu kira-kira dos pundi? Perasaan kita sebagai orang tua. Le, mbok kae ditulungi. Kak, pinten-pinten sebagai orang tua kita akan dongkol, marah kepada anak atau gimana? Anak wis ben cilik saiki digedheki, dia wong tua kok malah ngerti yo ndek-ndek ora tak gedheke tokke. Nah, ini mungkin. Tapi dengan Maria tidak. Maria tidak marah pada waktu itu ketika Yesus menjawab seperti itu. Justru Maria menemui kepala pelayan pada waktu itu. Apapun nanti yang dikatakan Yesus, kerjakan. Nah, akhirnya, pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh kepala pelayan, menyuruh anak buahnya atau pelayan-pelayan itu untuk mengisi gentong yang atau tempayan yang ada di tempat
itu. Jumlahnya ada 6 tempayan. Satu tempayan itu berisi 2 sampai 3 gayu. Satu gayu itu berisi sekitar 39 liter. Kalau dikalikan, semuanya di total ada 702 liter. Ini yang terjadi pada waktu itu. Nah, kemudian Yesus memerintahkan isi semua tempayan-tempayan itu. Pada waktu itu sebenarnya para pelayan itu tahu bahwa yang habis itu anggur. Tapi Tuhan Yesus menyuruh mengisi tempayan itu dengan air. Kira-kira kalau kita di posisi pelayan itu bagaimana? Ini yang butuh anggur kok, malah kok ngejoki bangun. Bisa kita mengatakan Tuhan Yesus itu agak aneh. Iya kan? Gusti Yesus ini rodok miring. Kan ngoten toh. Lah wong sing dibutuhke anggur kondisi banyu. Akan tetapi para pelayan itu mengingat apa kata Maria pada waktu apapun yang diperintahkannya, lakukan itu. Kemudian diisi penuh tempayan-tempayan itu. Kemudian ditutup lagi, kemudian Tuhan Yesus mengucap berkat. Akhirnya setelah mengucap berkat, pelayan-pelayan itu atau kepala pelayan itu disuruh menceduk cicip itu. Akhirnya kaget, kok ini anggur? Padahal tadi air. Malah mereka kaget ketika yang dikecap atau dirasakan itu anggurnya melebihi anggur yang sudah disuguhkan, lebih enak. Makanya tadi di dalam cerita dikatakan kaget. Kemudian datang kepada mempelai laki-laki. Loh, biasanya anggur iki sing disuguhke sing enak dhisik. Nanging ngopo kok anggur sing luwih enak disuguhke seri? Mereka terheran semua. Nah, inilah bentuk kepedulian Maria terhadap si empunya kerja pada waktu itu. Ada rasa empati di dalam hati Maria pada waktu itu. Yang jadi pertanyaan bagi kita, siapakah sebenarnya yang mempunyai peran utama dalam hal ini menyelamatkan si empunya kerja jadi tidak kewirangan, kalau Jawanya boten isinan. Coba kalau mau menawi angguripun telas, wis mesti isinan. Tapi karena ada kepedulian juga dari Maria, sehingga terselamatkan dari keluarga mempelai ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pula di dalam kehidupan kita. Kita sebagai makhluk atau manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita juga dan butuh kepedulian orang lain, dan kita juga harus bisa peduli dengan orang lain. Kita peduli terhadap yang lain. Nah, dari hal ini Bapak Ibu yang terkasih, kita lahir tidak untuk diri kita sendiri. Jadi kita lahir itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contoh, ketika ada suami atau istri sakit, delalah makan aja nggak mau. Kemudian kalau istrinya sakit, suami mengatakan, "Mah, gue bilang maaf lah, pokoknya mesaki anak-anak, mesaki." Karena si istri ini sudah tidak mau makan. Jadi makan pun bukan hanya untuk diri kita sendiri, mesaki anak-anak. Nek nganti ora doyan, nanti kedepannya bagaimana? Itu soal makan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian kita diberi nama
bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan ketika di kamar ndelalah krasa ngeleh. Oke. Misalnya jenengku Arum gitu. Mungkinkah ketika saya lapar, kemudian saya di dalam kamar, Arum ini memanggil namanya sendiri, Rum Arum, dan metu ke kamar. Ini lho ada panganan gang maemen. Apakah seperti itu? Nama bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ndelalah sing nyeluki Pak Priyo, Rom dan Maem. Yang menggunakan nama itu orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Itu dari nama. Jadi nama bukan hanya untuk diri kita sendiri, bahkan pakaian yang kita pakai bukan hanya untuk diri kita sendiri. Coba nek awake dhewe ijen. Kira-kira ora nganggo pakaian piye? Ora apa-apa. Iya enggak? Nek awake dhewe ijen, tidak ada orang lain. Mengapa Bapak Ibu Saudara memakai baju pada saat ini? Karena ada orang lain. Iya enggak? Ini baju. Baju saja bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, orang yang berpusat pada dirinya sendiri, Allah tidak suka. Kalau orang hanya berpusat pada dirinya sendiri, Allah tidak suka. Contoh, kesombongan. Kesombongan itu hanya untuk diri kita sendiri. Apakah Allah suka? Enggak. Orang lain suka? Enggak. Karena hanya berpusat pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika orang itu hanya makan puji, pengennya dipuji terus. Allah suka enggak? Enggak. Karena hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain mesti enggak suka. Wong kok pengennya mau dialem tok. Ora tahu ngalem wong liya, gitu ya. Ngalem awake, dhewe pengine dilem wong liya. Enggak suka seperti ini. Bahkan orang lain atau sesama kita yang lain mestinya enggak suka. Nah, itu yang terjadi ketika kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Jadi peduli kepada orang lain itu penting. Kalau di dalam Alkitab dikatakan di satu ayat, Tuhan itu menjadi kepala dari tubuh kita. Jadi bagian tubuh ini walaupun bermacam-macam, tapi merupakan satu kesatuan. Kepala butuh tangan, tangan butuh perut, perut butuh kaki, dan lain sebagainya. Ketika mata merasakan pedih, mata ini akan mengeluarkan air mata. Ketika air mata meleleh di pipi kita, pengganggu pemandangan kita, tangan akan membantu untuk menyeka. Dan bahkan ketika tangan mau mengambil alat untuk menyeka, membutuhkan kaki. Ngambil itu di meja makan ada alat penyeka untuk menyeka air mata. Nah, ini yang terjadi. Nah, bahkan ketika